A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman." Hadits riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi suatu perselisihan ketika wafatnya seorang khalifah. Maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah, dan ia lari ke Mekah. Lalu datanglah kepadanya orang-orang yang berasal dari penduduk Mekah, dan mereka membawa laki-laki itu dengan paksa kemudian membaiatnya antara sudut Ka'bah dengan makom Ibrahim. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Ummu Salamah. Riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Tabrani dalam Al-Awsat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh, bumi ini akan dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Dan apabila kezaliman serta kesemena-menaan itu telah penuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari umatku, namanya seperti namaku, dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana ia bumi telah dipenuhi sebelum itu oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Di waktu itu langit tidak akan menahan setetes pun dari tetesan airnya, dan bumi pun tidak akan menahan sedikit pun dari tanaman-tanamannya. Maka ia akan hidup bersama kamu selama 7 tahun, atau 8 tahun, atau 9 tahun. Hadits riwayat Tabrani. Kalian perangi Jazirah Arab dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian Persia atau Iran, dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Rum, dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal, dan Allah beri kalian kemenangan. Hadits riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika kalian melihatnya, yaitu kehadiran Imam Mahdi, maka berbaiatlah dengannya, walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Hadits riwayat Abu Dawud 4074. Mimpi ke-15, meninggalnya seorang khalifah dan pembaiatan Imam Mahdi. Aku bermimpi sedang berada di Jazirah Arab di depan sebuah makam. Aku sedang berdiri di sebelah utara makam, dan aku menghadap ke arah selatan. Aku melihat ada jenazah seseorang yang akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Banyak sekali orang-orang yang berpakaian putih bersih, yang menghadiri dan membantu proses pemakaman orang yang meninggal itu. Mereka semuanya terlihat sangat bersedih dan merasa kehilangan. Aku merasa, orang yang meninggal itu adalah orang yang punya kedudukan besar dan sangat terkenal, tapi aku belum tahu siapa dia. Lalu mayat itu siap untuk diturunkan ke liang lahat, tapi aku jadi sangat heran, karena mayat yang dibungkus kain kafan putih itu ukurannya sangat besar. Dan aku lebih heran lagi, karena aku melihat ada tangga dalam liang lahat itu. Dan ternyata mereka menurunkan mayat itu dengan cara menuruni tangga. Dan saat aku melihat jenazah itu sudah diletakkan dalam liang lahat, tiba-tiba aku sudah mendapati diriku berada di tempat lain. Aku berada di dalam sebuah ruangan di malam hari. Dalam ruangan ini, aku melihat ada Muhammad Qasim. Ia sedang berdiri tepat di depanku dengan jarak yang cukup dekat. Aku fokus melihat badannya dari batas dada ke atas hingga wajahnya. Ia memakai baju kemeja warna putih, tapi bercorak titik-titik hitam. Tiba-tiba dari sebelah kananku ada sosok seseorang yang datang dengan sangat cepat. Tapi aku merasakan, aku belum diizinkan untuk mengenali siapa sosok itu. Aku tidak tahu siapa dia. Yang kulihat hanya tangan kanannya saja yang memegang stempel. Dan tangan kanan itu pun samar-samar kulihat, walau jaraknya begitu dekat di depanku. Aku hanya fokus melihat stempel.
Yang di tangannya itu, aku sekilas melihat lambangnya, tapi aku kurang jelas melihatnya karena gerakannya sangat cepat sekali. Saat tangan kanan itu menghampiri Muhammad Qasim, kemeja putih dengan corak titik-titik hitam yang pakainya itu langsung tersingkap ke belakang, seperti ada hembusan angin kencang yang menerpanya. Kemeja itu langsung terlepas dan terbang. Tiba-tiba aku mendengar ada suara yang kurasakan datang dari atas langit. Suara itu amat sangat indah, tapi juga tegas. Dan suara itu berkata, "Ini adalah stempel kenabian untukmu." Stempel itu langsung menempel di atas pundak kanannya. Badannya langsung bercahaya dan berputar dengan pelan 1 kali putaran, seperti putaran arah tawaf. Ia hanya diam dan kepalanya selalu tertunduk tanda patuh. Dan saat posisi badannya kembali, aku menjadi sangat kaget. Karena ternyata Muhammad Qasim sudah berubah menjadi orang lain. Aku memperhatikan pemuda di hadapanku ini dengan seksama. Ia adalah seorang laki-laki yang gagah. Wajahnya seperti orang Arab atau orang dari Timur Tengah. Usianya sekitar 40 tahun. Postur tubuhnya kuat, tegap, kekar dan berotot. Warna kulitnya coklat agak terang. Wajahnya ditumbuhi brewok dan jenggot, dadanya berbulu. Pandangannya menyiratkan ketakwaan, kebijaksanaan dan ketegasan. Aku melihat hasil stempel di pundak kanannya itu. Ternyata hasil stempel itu telah membentuk sebuah tompel yang berwarna hitam. Ukurannya seperti jempol perempuan dewasa. Dan saat aku masih heran memperhatikan laki-laki kekar itu, lalu aku terbangun dari tidurku. Hikmah mimpi. Imam Mahdi akan berperan sebagai panglima perang umat Islam di akhir zaman. Beliau akan mengajak umat Islam untuk memerangi para mulkan Jabariyah, yaitu para penguasa diktator yang telah lama bercokol di berbagai negeri-negeri di dunia, yang menjalankan kekuasaan dengan ideologi penghambaan manusia kepada sesama manusia. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Imam Mahdi untuk menang dalam berbagai perang yang dipimpinnya, maka pada akhirnya ia akan memimpin dengan pola kepemimpinan berideologi akidah tauhid, yaitu penghambaan manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak gazwat atau perang akan dipimpin Imam Mahdi, dan subhanallah, Allah akan senantiasa menjanjikan kemenangan baginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran umum indikasi kedatangan Imam Mahdi. Ia akan diutus ke muka bumi bila mana perselisihan antar manusia telah menggejala hebat dan banyak gempa-gempa terjadi. Dan kedua, fenomena sosial dan fenomena alam telah banyak terjadi di berbagai negeri di seluruh dunia. Hadits berikut ini bahkan memberikan kita gambaran bahwa kedatangan Imam Mahdi akan disertai 3 peristiwa penting. Pertama, perselisihan berkepanjangan sesudah kematian seorang pemimpin. Kedua, dibaiatnya seorang lelaki yaitu Imam Mahdi secara paksa di depan Ka'bah. Ketiga, terbenamnya pasukan yang ditugaskan untuk menangkap Imam Mahdi dan orang-orang yang berbaiat kepadanya. Allah benamkan seluruh pasukan itu kecuali disisakan 1 atau 2 orang untuk melaporkan kepada penguasa zalim yang memberikan mereka perintah untuk menangkap Imam Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin, maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekah, lalu mereka membaiat Imam Mahdi secara paksa, maka ia dibaiat di antara rukun dengan makom Ibrahim, yaitu di depan Ka'bah. Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Syam, maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baidah, yang berada di antara Mekah dan Madinah. Hadits riwayat Abu Dawud, 3737.